Hello Travelers, kali ini saya akan mengajak ke tempat liburan keluarga yang bisa keliling 5 ekosistem dunia dalam sehari. Kita akan explore Aviary Park Bintaro. Tentu Travelers pernah dengar ini ya. Nah, Aviary Park Bintaro ini kan menyediakan 5 ekosistem dengan satwa-satwanya yang luar biasa. Kita akan diajak masuk langsung ke habitat mereka. Aksesnya juga gampang, mau naik KRL bisa turun di stasiun Pondok Ranji. Kalau naik mobil bisa lewat tol keluar di exit tol Pondok Ranji atau keluar exit tol Pondok Aren Bintaro. Nah, di video ini Travelers akan bisa mendapatkan info yang lengkap tentang Aviary Park Bintaro. Pertama, soal tiketnya. Di sini ada beberapa pilihan ya Travelers. Yang paling umum tiket reguler. Ini tiket standar dan bisa menikmati semua zona ekosistem, lihat habitat dan nonton bershow sesuai jadwal. Tapi kalau Travelers pengen pengalaman lebih lengkap, main wahana secara gratis, mau feeding satwa, dan umpannya juga dikasih gratis ya, Travelers bisa beli tiket premium. Dan tidak perlu beli satu-satu lagi di dalam. Nah, kalau datang saat bulan Ramadan seperti kunjungan saya, biasanya ada tiket promo ngabuburit, ini lebih murah lagi. Tapi jam kunjungannya terbatas di sore hari ya. Cocok buat jalan santai sambil menunggu waktu berbuka. Nah, untuk masuk kita akan diberi gelang tiket ya. Gelang ini penting Travelers, jangan dilepas selama dalam area. Fungsinya sebagai tanda jenis tiket dan sekaligus akses untuk ikut aktivitas tertentu. Petugas biasanya akan cek gelang ini di beberapa titik ya. Emang sih kalau mau suasana nyaman dan satwanya bisa lebih aktif, sebaiknya kita datang pagi ya. Udara masih sejuk, belum rame, dan kita bisa eksplor lebih luasa. Kalau mau santai, sore juga enak sih, apalagi area danaunya anginnya adem banget. Karena ini liburan keluarga, tentu saja kenyamanan keluarga jadi sangat penting ya. Nah, saran saya sih kalau datang ke sini karena areanya sangat luas, 6 hektar, prioritaskan dulu beberapa hal penting. Ini ada tips yang Travelers bisa jadikan panduan kalau ingin masuk ke Aviary Park. Nah, sekarang kita masuk ya ke area Aviary Park Bintaro. Karena sudah jadwalnya, saya datang sekitar jam 10 pagi ya Travelers, saya akan langsung cek jadwal bird show. Bird show ini jadwal 2 kali sehari atau pada hari tertentu bisa jadi 4 kali sehari. Jadi sebaiknya Travelers cari dulu jadwal bird show pada saat kunjungan. Karena pertunjukan ini jadi salah satu highlight utama ya, jangan sampai kelewat. Dan pakai sepatu yang nyaman karena area tamannya juga cukup luas dan kamu pasti bakal banyak jalan. Karena udah jam 10, aku langsung menuju ke area bird show. Ini adalah pertunjukan perdana setiap harinya. Dan bird show ini ditampilkan di area yang khusus ya Traveler, jadi semacam amphitheater dengan duduk setengah melingkar dan kemudian kita bisa menyaksikan di tengah pertunjukan burungnya. Pertunjukan ini memang menampilkan burung-burung terlatih dengan kemampuan luar biasa ya Travelers. Jadi si pemandunya atau si pemandu burung lah boleh dikatakan demikian ya. Mereka akan memberikan instruksi dan burung-burung akan mengikuti instruksinya. Ada berbagai macam burung sih di sini, ada burung erak, burung elang, ada kemudian burung hantu dan masing-masing menampilkan atraksi kelebihannya masing-masing. Atau terbang dengan kecepatan cepat di depan penonton. Dan serunya lagi, untuk atraksi burung ini, si pemandu burungnya ini juga melibatkan penonton untuk berinteraksi. Dan anak-anak pasti seru banget sih menikmatinya. Seperti ini nih, atraksi si burung duduk di topi penontonnya. Nggak usah takut kepanasan atau kehujanan Travelers. Sepanjang jalan walk-in-nya dilengkapi dengan kanopi yang melindungi kita dari panas atau hujan. Udah gitu area walk-in-nya juga ditata di beton, jadi aman banget kalau kita bawa stroller atau buat pengunjung yang pakai kursi roda. Yuk kita langsung lihat zona-zonanya. Nah, yang pertama kita masuk ke ekosistem zona gurun. Nah, Travel bisa lihat ya lingkungannya kering, hangat, tanamannya juga khas, ada batu-batuan juga. Di sini Travelers bisa melihat habitat-habitat khusus untuk zona gurun. Terus boleh main dong dengan merkat, ini binatang lucu ya. Ya gedenya sih sebesar hamster gitu. Merkat ini sejenis binatang luwak dari Afrika Selatan. Satu lagi ini binatang air ya, iguana badak. Nah, iguana badak ini berasal dari Kepulauan Karibia ya, Travelers, dan termasuk spesies yang hampir punah. Di sini ada kura-kura sulcata dan karena saya beli tiket premium, jadi saya bisa ikut program feeding animal dan makanannya juga dikasih gratis langsung dari petugasnya, tinggal minta. Yang paling seru memang aktivitas untuk feeding animal ya Travelers, karena anak-anak paling senang banget. Dan di zona ini juga anak-anak diajarin bahwa untuk hidup di alam ekstrim seperti di daerah gurun ini memang perlu adaptasi yang luar biasa. Terus di sini juga ada keledai Australia, agak mini sih. Kita juga bisa ngasih makan di sini ya.
Dan di sini saya baru tahu ya kalau jenis binatang ini ternyata masuk spesies burung juga, namanya burung nandu. Itu salah satu spesies burung yang paling tinggi dan paling besar di dunia. Tapi mereka nggak bisa terbang ya, mirip-mirip dengan namanya burung unta, tapi ternyata beda sama sekali. Nah, kalau burung nandu ini boleh dikasih makan ya, karena mereka punya sifat yang agak jinak. Kalau yang ini emo, ini sejenis burung ya. Nah, kalau burung emo ini kita tidak boleh kasih makan sembarangan, jadi hanya boleh dikasih makan oleh petugasnya. Di sini juga ada area nursery travelers, ada area pemanas yang gunanya untuk menghangatkan telur sampai dia kemudian menetas menjadi anaknya si binatang. Kemudian ada area persiapan untuk burung-burung, anak-anak burung sebelum bisa terbang, dia diaklimatasi di sini. Lanjut kita ke zona savana. Di zona savana ini relatif hewan-hewannya tidak diberikan kandang ya, jadi kita bisa bermain dengan bebas dengan hewan-hewan jinak ini. Hewannya juga lucu-lucu ya, unik. Ada pygmy goat, ini adalah kambing kerdil ya yang kaki pendek asal Afrika Barat. Dia jinak karena ukurannya juga mungil. Berbaur dengan domba merino, ini adalah salah satu ras domba yang paling berpengaruh di dunia ya, karena menghasilkan wool terhalus dan berasal dari Spanyol juga, sebelum akhirnya nyebar ke Australia dan Selandia Baru. Seru sih ngelihat kambing kaki pendek sangat antusias ketika diberi makan oleh kita. Di sini kita bisa berinteraksi dengan kedua jenis hewan ini dan mereka jinak ya, sambil memberikan feeding atau makanan. Dan semua makanan yang diberikan itu adalah gratis ya, diserahkan oleh si pengawas yang ada di sini. Ada juga rabbit atau kelinci ya travelers, tapi untuk kelinci ini mereka memang diberikan pagar supaya tidak lari ke area lain. Untuk jenis unggas-unggasan juga ada ayam-ayaman, ini ayam-ayamnya gede ya travelers. Oh ya travelers, area bird show yang kita lihat di awal tadi itu sebenarnya bagian dari adalah binatang-binatang savana ya. Jadi unggas-unggasan yang untuk area savana ini sudah diatraksikan di bird show tadi. Ada burung hantu, ada elang laut, ada elang gagak, dan lain-lain. Di area savana ini juga kita bisa menunggang kuda poni, tapi untuk ini kita harus bayar biaya tambahan, tidak termasuk dalam tiket premiumnya. Lanjut ke zona danau. Di habitat ini kita bisa melihat burung-burung yang sangat bergantung pada perairan ya travelers. Yang paling menyolok sih kita akan disambut dengan pelikan. Pelikan ini burung dengan paruh besar. Boleh dibilang pelikan ini adalah salah satu ikon dari aviary park ini, dan di sini kita bisa bermain-main dengan pelikan. Mulai dari memberi makan, berinteraksi, atau bahkan foto-foto. Nah, anak-anak kan biasanya takut ya, karena burung pelikan ini punya paruh yang besar. Jadi cara memberi makannya adalah dengan cara melempar makanannya dan kemudian ditangkap dengan paruh si pelikan ini. Sesuai dengan namanya, di sini juga ada danau buatan ya travelers. Nah, di danau buatan ini juga banyak bebek dan angsa-angsa. Kita bisa mengelilingi danaunya sekitar 2 kali putaran ya, sambil memberikan makanan kepada bebek-bebek dan angsa-angsa yang di danau tadi. Seru sih, dan excited banget ngelihat bebek-bebeknya juga rebutan ketika diberikan makan dari perahu kita. Di sini juga ada beberapa kolam ikan yang dibuat estetik. Nah, anak-anak juga bisa memberikan makan ikan di danau ini. Boleh dibilang sih view-nya juga cakep di sini ya, dan danau ini terletak di depan resto. Jadi kita bisa duduk-duduk sambil menikmati danau di sini, dan kalau kita ingin memutari danau ini, kita bisa memanfaatkan boat ride. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju zona hutan hujan tropis. Boleh dibilang area ini cukup luas ya travelers, dan masuk ke hutan hujan tropis kita akan disambut dengan tanaman-tanaman bambu yang sangat rapat dan kesannya eksotis banget. Di sini ada bambu forest, tanaman bambunya rapat banget, jadi vegetasinya seperti hutan asli, dan kita di sini tuh ngerasa adem banget. Nggak kerasa itu sebenarnya jam 12 siang saya ketika berjalan di area ini, tapi ya nggak kerasa panas. Dan kita bisa memberikan animal feeding juga di sini. Ini semacam burung merak ya travelers, dan unggas-unggasan di sini untuk hutan hujan tropis memang ciri khasnya adalah warna-warnanya memang sangat cerah-cerah. Dari penjelasan petugasnya saya baru tahu bahwa merak itu ternyata tidak selalu mengembangkan ekornya. Jadi mereka hanya akan mengembangkan ekornya kalau berada pada musim kawin. Jenis burung lain dari zona ini adalah jenis burung pemakan buah yang juga cukup langka dan umumnya berasal dari Asia. Ada julang emas, ada rangkong perut putih, dan rangkong badak. Masing-masing dibedakan dengan warna bulu dan warna paruhnya. Aviary Park ini juga sangat concern ya terhadap burung-burung yang dinyatakan hampir punah dan harus dilindungi. Seperti kita lihat di sini ada giant birdcage yang berbentuk dom. Di sini isinya adalah elang bondol yang hampir punah dan berasal dari Pulau Kotok. Dan mereka diselamatkan adalah salah satu LSM dan dibantu untuk dibangun kembalinya di Pulauan Seribu.
Nah, kalau yang ini iguananya bukan karena bule ya, tapi namanya iguana albino karena kekurangan pigmen dan berasal dari Kolombia. Terus yang paling seru sih kita bisa naik mini train di sini. Untuk pemegang tiket premium bisa naik mini train keliling 2 kali ya dengan mini train ini, dan sepanjang kita naik mini train ini kita bisa ngelihat berbagai jenis hewan yang ada di sekitar. Dan petugasnya juga cukup interaktif ya, menjelaskan hewan-hewan apa, binatang-binatang apa yang kita lalui dengan rute mini train ini. Di sini juga ada wahana bernama Butterfly Dome ya, atau museum kupu-kupu, di mana kita bisa berinteraksi dengan kupu-kupu, dan ketika masuk Butterfly Dome ini kita akan langsung disambut dengan banyak kupu-kupu yang berterbangan di area dome ini. Di sini kita juga bisa mengikuti edukasi metamorfosis, di mana kita dapat mempelajari tahapan siklus hidup kupu-kupu ya, mulai dari telur, ulat, kepompong, juga menjadi kupu-kupu dewasa. Ada juga ulat-ulat kecil yang menjadi cikal bakalnya kupu-kupu. Aktivitas lain yang juga menarik adalah butterfly release. Jadi pengunjung akan diberikan satu toples transparan berisikan kupu-kupu, dan disinilah kita bisa membuka toplesnya dan kemudian kupu-kupunya terbang ke alam bebas. Gak hanya kupu-kupu, di sini juga ada serangga-seranggaan ya. Seperti ini nih, belalang ranting. Ini kelihatan banget seperti ranting pohon ya. Tapi pada saat kita pegang, baru kita tahu memang ternyata dia belalang ranting yang unik. Kalau yang warna orange ini belalang tongkat berduri, serangga endemik dari Australia. Serangganya juga aman ya travelers, bisa kita mainkan di telapak tangan kita. Nah, travelers berani makan nggak kecoa ini? Mungkin mengingatkan kita ke makanan-makanan yang ada di Thailand ya travelers. Sebenarnya di sini ada museum kupu-kupu, tapi sayangnya pada saat kunjungan saya museum kupu-kupu lagi diperbaiki, jadi kita tidak bisa masuk. Keluar dari zona kupu-kupu, kita masuk ke zona rawa. Nah, di zona rawa ini kita akan mendapatkan banyak habitat atau binatang untuk ekosistem rawa-rawa dengan ekosistem basa buatan. Ada burung air, kemudian yang paling menarik tuh adalah laser flamingo. Di sini bisa kita lihat ya, ketika dia lompat nih cakep banget. Ada juga jelarang hitam, ini salah satu tupai pohon terbesar dunia travelers, dan dalam keadaan terbesarnya itu ukuran panjang sampai 120 cm. Ini termasuk satwa yang aktif juga bergerak. Dan meskipun ini siang hari nggak kerasa panas sama sekali travelers, karena pohon-pohonnya juga rindang dan kemudian banyak tanaman-tanaman tinggi ya, jadi kita terlindungi dan udaranya sendiri sejuk segar. Di area rawa ini kita juga bisa melihat burung-burung yang dibiarkan bebas ya, tidak di kandang seperti ini nih, burung-burung merpati. Dan kemudian yang bagusnya lagi ya, di sini ada semacam air mancur ya, air terjun gitu ya. Cakep sih, dibuat taman-taman artifisial yang menjadi lebih sejuk. Kemudian untuk area rawa ini kita masuk ke tempat bisa mengelilinginya itu dengan masuk ke area bertingkat ini seperti ini. Jadi ada jembatan jalan yang dibuat naik ke atas. Dari sini, dari sisi atas ini kita bisa melihat burung-burung berterbangan di sini. Ada yang disediain kandangnya sendiri, dan kemudian seperti ini nih, burung bangau kaki pendek. Zona rawa ini menjadi penutup dari keseluruhan 5 ekosistem yang ada di Aviary Park ini. Nggak kerasa ya Trevor, dari jam 10 pagi tadi ternyata muter-muter dari seluruh 5 ekosistem ini sambil main dengan binatang-binatang, kita sudah menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Ya sekitar 2,5-3 jam, dan sekarang perut udah lapar ya. Sekarang saya mau mampir ke area resto yang ada di sini. Ada beberapa pilihan resto di sini sih, di dalam atau di luar. Kalau di dalam ini seperti ini ya Travelers, ada makanan-makanan yang pilihannya terbatas. Tapi karena anak saya pengen makan yang banyak, akhirnya saya memilih resto yang di seberang danau. Ada beberapa pilihan resto di sini, ada Culture Snack, ada Huame. Tapi anak saya pengennya memilih makanan Chinese food yang halal, saya milih makannya Huame. Resto Huame ini tepat di sisi danau ya, jadi kita bisa ngelihat dari dalam, ada pintu kaca, kita bisa ngelihat ke area danaunya. Dan makanannya ini ya yang saya makan ya Travelers, pilihannya ada nasi Hainan, dan saya memilih noodle. Selesai makan, sekarang giliran kita nyobain beberapa aktivitas yang ada di sini. Kita mulai dengan naik mini scooter.
Mini scooter ini kita bisa nikmati secara free kalau kita membeli tiket premium ya. Kita bisa memutar sekitar area danau dan dapat jatah 2 kali putaran ya travelers. Kemudian kita menuju area mini ATV. Nah, ini lintasan mini ATV-nya ya travelers, ada 2 pilihan, ATV-nya untuk yang gede dan untuk anak kecil. Untuk ATV yang gedenya juga bisa boncengan ya travelers, ayah dengan anak atau abang dengan adik. Kita dikasih kesempatan 5 kali putaran untuk menikmati ATV ini. Lintasannya juga lumayan berliku-liku tapi nggak terlalu becek ya travelers. Ya tingkat kesulitannya rendah sampai sedang lah. Fasilitas bermain lainnya ada outdoor playground. Di sini anak bisa main ya, main perosotan, ayunan, naik turun tangga, dan ya aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan untuk melatih sensor motorik. Fasilitas lain yang juga tersedia di sini ada toilet ya travelers. Toilet ada di beberapa titik, tempatnya bersih, ini toilet cowok. Dan yang paling gampang sih ditemukan di dalam itu toiletnya ada di dekat stasiun mini train. Satu lagi travelers, kalau travelers ingin mencari souvenir atau merchandise dari Aviary Park ini, di sini tersedia souvenir shop. Silakan dipilih dan dilihat barang-barang yang diperlukan dan harganya masih affordable banget. Mulai dari kaos, boneka, gantungan kunci, mainan, semua ada. Bagaimana travelers, seru kan? Hari ini kita bukan cuma jalan-jalan, tapi kita juga mengajak anak-anak belajar bagaimana setiap makhluk hidup punya rumah, punya cara bertahan, dan punya peran di alam. Dan yang paling penting lagi, kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa terburu-buru, dan kalau ada tempat yang bisa menggabungkan petualangan, edukasi, dan kebahagiaan keluarga, mungkin Aviary Park ini adalah salah satunya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada keluarga, kerabat, atau teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sekali lagi terima kasih traveler. Sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat.